Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Ya, di kesempatan kemarin kita sudah belajar tentang apa sih itu kewirausahaan, apa sih itu wirausaha, dan sikap dan perilaku seperti apa yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Nah, dari materi itu sudah ada gambarankah kalian apakah yakin akan menjadi seorang wirausaha atau malah sebaliknya? Ya. Nah, pada kesempatan hari ini kita masuk ke masih di materi memahami sikap dan perilaku kewirausahaan. Cuman untuk di pertemuan kedua kali ini, indikator pencapaian kompetensi yang akan kita raih di pertemuan kedua ini yaitu menjelaskan faktor keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Saya sudah menyampaikan di awal bahwa kita jadi seorang wirausaha itu tidak serta-merta langsung sukses, tidak serta-merta langsung jadi orang kaya, tapi harus ada step by step atau tahapan-tahapan yang akan kita lalui selama kita menjadi seorang wirausaha, ya. Oke. Yang pertama, ya, faktor keberhasilan seorang wirausaha itu bukan dilihat dari seberapa keras Anda bekerja, tetapi seberapa cerdas Anda melakukan dan merencanakan strategi serta mewujudkannya. Jadi kadang-kadang kita berpikir bahwa dengan kerja keras kita akan bisa jadi sukses. Nah, tidak selamanya kerja keras itu bisa jadi sukses, tapi ada hal yang lebih penting, yaitu kerja cerdas, ya. Nah, kerja cerdas di sini istilahnya kita mengeluarkan sedikit tenaga tapi bisa menghasilkan banyak uang, ya. Nah, itulah yang namanya kerja cerdas. Di sisi lain, kita perlu yang namanya kerja keras, karena kalau kita tidak kerja keras tidak akan istilahnya bisa survive gitu ya. Cuman ketika kita sudah kerja keras, kita harus cerdas juga gitu. Karena kalau kedua sikap ini kita combine, kita padukan, maka insya Allah apa yang kita inginkan ya bisa tercapai gitu ya. Nah, yang selanjutnya ada peluang, ya, berburu peluang usaha. Banyak peluang emas tapi belum tentu tepat untuk Anda. Karena peluang emas itu harus ada keselarasan, keserasian, dan keharmonisan antara Anda, bisnis, pasar, kondisi, dan perilaku pasar, sehingga Anda dapat menemukan peluang emas yang tepat untuk Anda. Begini, di era modern sekarang peluang usaha itu banyak sekali gitu ya. Banyak, dari mulai beberapa sektor bidang atau beberapa bidang pasti ada banyak peluang. Cuman yang menjadi permasalahan, apakah peluang itu cocok dengan kita ataupun enggak. Nah, ya, salah satu faktor yang menunjang keberhasilan usaha itu seperti itu. Kita harus pintar memilih sebuah peluang usaha yang relevan dengan diri kita sendiri, yang istilahnya cocok. Ya, karena kalau kita sudah saling cocok itu akan gampang gitu ya. Jadi harus pintar melihat peluang yang cocok, yang relevan, yang sekiranya kita bisa jalankan gitu ya. Yang kedua, ada faktor SDM ya, atau sumber daya manusianya. Di antaranya adalah strategic planner, pembuat rencana, grid manager, manajer yang hebat, controller atau pengawas, marketer, pemasar, seller, penjual, dan yang terakhir leadership atau kepemimpinan. Itu semua faktor kesuksesan operasional yang memerlukan sumber daya manusia. Jadi faktor utama keberhasilan usaha adalah SDM. Tentu ketika kita ingin berhasil dalam sebuah usaha, kita harus mempunyai bekal yang kuat, ya, baik itu dari segi perencanaan, baik dari itu segi manajerial, pengawasan, marketing, ataupun dalam penjualan. Dan yang paling utama itu adalah leadershipnya yang harus kuat, ya. Kenapa saya bilang leadership yang harus kuat? Karena seorang pemimpin yang baik itu dia akan memimpin dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum dia memimpin orang lain. Kalau dia berhasil memimpin diri dia sendiri untuk meraih kesuksesan, ya, maka dia juga akan bisa mempengaruhi atau bisa memimpin orang-orang lain, sehingga teori kepemimpinan yang baik, ya, di depan memberi contoh gitu ya, di tengah dia memberikan motivasi, ya, ketika dia di belakang dia memberikan sebuah dorongan kepada orang-orang yang ada di depannya, ya.
Jadi itu salah satu faktor, yaitu faktor SDM atau sumber daya manusianya. Selanjutnya ada faktor perencanaan, ya. Bekerja tanpa rencana berarti berjalan tanpa tujuan yang jelas. Jadi sudah pasti rencana adalah faktor penting dalam sebuah usaha. Kita bayangkan ketika kita ingin pergi ke suatu daerah tanpa ada tujuan, ya. Kalau kita tanpa ada tujuan, ya kita hanya sekedar jalan-jalan, ya, terus mampir sana mampir sini, itu akan menyebabkan kita keluar banyak uang. Tetapi kalau kita masuk istilahnya mau pergi keluar kota dengan tujuan yang jelas, misalkan kita ingin ke kota A, kita mau beli A, ya, maka kita akan fokus ke dalam sebuah tujuan tersebut, ya. Nah, di pertemuan sebelumnya saya jelaskan bahwa kalian setelah lulus mau jadi apa? Mau kuliah, mau bekerja, atau berwirausaha, gitu ya. Nah, ketika itu sudah ditentukan, maka kalian sudah punya tujuan setelah lulus. Saya mau berwirausaha. Nah, ketika kita sudah punya tujuan, maka kita akan menyusun rencana, ya, menyusun sebuah rencana tahapan-tahapan bagaimana kita bisa mencapai tujuan tersebut, ya. Jadi kalau kita ingin berhasil dalam sebuah usaha, bangunlah rencana yang baik. Nah, faktor yang selanjutnya yaitu faktor pemasaran dan penjualan. Kalau kita berwirausaha, pastinya kita akan berhubungan dengan yang namanya marketing, pemasaran atau penjualan, ya. Di dalam marketing atau pemasaran, ya, kita akan lebih banyak berinteraksi dengan konsumen, dengan calon konsumen kita, ya, baik sebelum kita mempunyai produk ataupun setelah kita mempunyai produk, ya. Kalau kita sebelum mempunyai produk yang akan kita jual ke pasar, kita akan survei dulu, kita akan menganalisis dulu apa sih yang dibutuhkan pasar, apa sih yang dibutuhkan konsumen, gitu ya. Nah, otomatis kita akan berhubungan dengan konsumen tersebut. Namun, ya, setelah kita mempunyai produk, kita juga akan lebih berkomunikasi dengan konsumen. Bagaimana produk yang kita buat itu bisa terrealisasikan atau bisa terjual, bisa terdistribusikan dengan baik. Pemasaran dan penjualan adalah lokomotif bagi divisi bagian lain seperti keuangan, personalia, produksi, distribusi, logistik, dan pembelian. Sektor pemasaran ini sangat penting bagi kelancaran sebuah usaha. Kalau misalkan pemasaran tidak lancar, saya yakin tidak akan ada perputaran uang dan bisnis akan stagnan dan tidak akan berkembang. Nah, yang selanjutnya itu adalah faktor administrasi. Tanpa adanya pencatatan, tanpa adanya dokumentasi, pengumpulan data, dan pengelompokan data administrasi yang baik, ya, maka strategi, teknik, perencanaan, pengembangan, program, dan arah perusahaan tidak akan berjalan baik karena tidak adanya sistem pengadministrasian yang baik. Nah, setelah kita bisa menganalisis faktor-faktor keberhasilannya, ya, dari mulai planning sampai pengelolaan administrasi. Nah, ada juga nih kegagalan usaha. Apa sih yang bisa mempengaruhi kegagalan usaha? Nah, keberhasilan atau kegagalan wirausaha itu sangat tergantung pada kemampuan pribadi wirausaha itu sendiri, ya. Zimmer mengemukakan beberapa faktor yang menyebabkan wirausaha itu gagal dalam menjalankan usaha barunya tentunya. Nah, yang pertama, ya, faktor yang bisa mempengaruhi atau bisa menyebabkan wirausaha itu gagal dalam menjalankan usaha barunya yaitu A. Tidak kompeten, 2. Kurang pengalaman, C. Tidak dapat mengendalikan keuangan, gagal dalam perencanaan, lokasi yang kurang memadai, dan seterusnya, gitu ya. Nah, kegagalan ini jangan kita jadikan sebagai batu penghalang. Harusnya kegagalan ini harusnya kita jadikan sebuah motivasi, ya, sebuah pengalaman yang berharga untuk melakukan perbaikan, untuk melakukan evaluasi supaya kita bisa memperbaiki hal-hal yang kurang, gitu ya, sehingga kegagalan dalam berwirausaha kita bisa minimalisir. Nah, selanjutnya faktor yang bisa membuat seorang mundur dari wirausaha. Nah, ada beberapa faktor yang bisa membuat seorang wirausaha down dan bahkan mundur sebagai wirausaha. Salah satunya, pendapatan yang tidak menentu, kerugian akibat kehilangan modal di investasi, perlu kerja keras, waktu yang lama, kualitas kehidupan yang rendah meskipun usahanya mantap. Nah,
Tidak bisa dipungkiri orientasi kita ketika berwirausaha adalah uang, karena salah satu faktor yang bisa menghidupi kita selama ini yaitu uang. Ya, tidak selamanya kehidupan berorientasi pada uang, tapi uang bisa menghalalkan segala cara, ya. Itu salah satunya, ya. Nah, yang selanjutnya ada alasan utama kegagalan usaha baru. Kalau tadi misalkan itu alasan faktor-faktor yang bisa membuat seorang wirausaha mundur dari usahanya, ya, karena misalkan pendapatannya yang kurang. Nah, kalian sudah merencanakan sebuah usaha baru tentunya. Nanti kita akan belajar nih hal-hal yang sekiranya bisa mengganggu usaha kalian pada saat berjalan, ya, usaha baru kalian. Yang pertama, pengetahuan dasar yang kurang memadai, ya, kinerja produk yang salah, usaha pemasaran dan penjualan yang tidak efektif, adanya persaingan, keusangan produk yang terlalu cepat, waktu memulai usaha baru yang tidak tepat. Nah, saya harapkan faktor-faktor ini kalian harus bisa kendalikan, ya, harus bisa meminimalisir supaya kalian terhindar dari yang namanya kegagalan usaha, khususnya di produk yang baru atau usaha yang baru. Oke, nah itu saja untuk pertemuan hari ini. Jadi perlu diingat, ya, keberhasilan dan kegagalan itu kembali lagi ke diri kita sendiri, ya. Kita yang membawa diri kita, apakah mau gagal, apakah mau berhasil, ya. Tinggal kita yang menentukan itu dari sekarang, ya. Maka dari itu belajar dengan giat, ya. Terus kembangkan potensi diri, ya. Jangan tertutup, selalu terbuka atas ide-ide baru supaya apa yang kita miliki ini bisa bertambah. Jangan jadikan kegagalan sebagai tembok yang menghalangi kalian, tapi jadikanlah kegagalan sebuah motivasi, ya, karena pada hakikatnya kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.